Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Pada chapter 2 kita masih melanjutkan materi pada relativitas massa, panjang dan waktu untuk kelas 12 pada semester 2. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam menyelesaikan persoalan pada relativitas panjang, massa, dan waktu. Kita lihat yang disebut dengan dilatasi waktu atau perbedaan waktu. Menurut Einstein, selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam tidak sama dengan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak. Waktu yang ditunjukkan jam yang bergerak terhadap kejadian lebih lama dibandingkan dengan terhadap jam yang diam terhadap kejadian tersebut. Ini disebut sebagai dilatasi waktu. Contohnya, rumor yang terjadi di masyarakat bahwa menunggu itu sangat membosankan. Padahal waktu yang ditunggu ya itu juga sama ya. Seperti tergesa-gesa, waktu yang menunggu akan menjadi lebih lama. Kan itu ya. Kemudian kita pada waktu menunggu seseorang seolah-olah waktunya bertambah panjang. Tetapi orang yang ditunggu adalah waktunya semakin singkat. Maka dengan demikian ya, jadi waktu mula-mulanya ya harus dibagi dengan transformasi yang disebut dengan transformasi Lorentz ini ya. Disebut sebagai transformasi Lorentz. Jadi waktunya akan lebih lama karena apa? Berbanding terbalik dengan kontraksi Lorentz ya, atau transformasi Lorentz. Maka dengan demikian istilah ini dikatakan sebagai bentuk faktor yang menyebabkan bahwa kita mengambil waktu lebih lama daripada dengan waktu yang mula-mula. Ya, maka T adalah selang waktu terhadap pengamat yang bergerak ya. Kemudian T0 adalah selang waktu terhadap waktu yang diam. Kemudian V adalah kecepatan gerak bendanya ya. Kemudian C adalah kecepatan cahaya, besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Ini bisa kita buktikan salah satunya kalau kita pergi suatu tempat seolah-olah waktunya lebih lama. Tetapi kalau pulang ya, dari tempat tersebut kita kembali ke tempat kita seolah-olah waktunya menjadi lebih cepat ya. Maka dengan demikian ya, bahwa gamma ini ya, yang ini gamma itu sama dengan akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Gamma ini sebagai bentuk transformasi Lorentz karena adanya perbedaan pengamatan, tetapan transformasi ya. Maka dengan demikian ya, T-nya sama dengan T0 dibanding atau dibagi dengan gamma. Artinya T menurut pengamat yang bergerak itu akan berbanding terbalik dengan transformasi Lorentz atau tetapan transformasinya. Jadi waktunya menjadi lebih lama. Kita lihat pada pembahasan soalnya. Jadi soal ini mungkin kalau kita mengamati beberapa kejadian ya, bahwa dua orang yang pergi dua orang yang memiliki umur yang sama ya, itu salah satunya pergi ke kota lain ya, sampai beberapa tahun setelah pulang, maka yang menunggu itu seolah-olah lebih tua daripada yang pergi ya. Sekarang kita lihat, Anti dan Anto adalah astronot kembar ya, yang berumur 24 tahun. Jadi sama-sama 24 tahun.
anti melakukan perjalanan ke luar angkasa dengan menggunakan pesawat ya dengan kecepatan 0,8 C ke suatu planet yang terletak 4 tahun cahaya. Artinya cahaya itu 4 tahun bisa sampai ke bumi ya. Dari bumi. Hitunglah umur Anto dan Anti saat bertemu kembali ke bumi ya. Maka dengan demikian kita lihat faktornya ya. Umur Anti dan Anto mula-mula sama-sama 24 tahun ya. Anti ke ruang angkasa dengan kecepatan 0,8 C. Selama ya jaraknya adalah 4 tahun cahaya. Berarti kalau pulang, kalau berangkat dengan pergi menjadi 8 tahun cahaya. Kan itu. PP ya. Berangkat kemudian pulang namanya PP ya. Umur Anto dan Anti saat bertemu kembali berapa? Umur Anto dan Anti saat bertemu kembali berapa umurnya? Kita lihat perjalanan Anti ya. Kalau mengatakan bahwa jarak untuk berangkat 4 tahun cahaya, maka perpulangnya juga 4 tahun cahaya. Maka rumusnya adalah, ini adalah bentuk rumus dari gerak lurus beraturan. T sama dengan 2S dibagi dengan V, maka 2 kali 4 tahun cahaya dibagi 0,8 C. Maka dengan demikian ketemunya 10 tahun ya. Ini adalah 8 dibagi 0,8 ya. Maka sama saja 8 dibagi 81 masih ada 0,1 maka 10 tahun. Jadi Anti melakukan perjalanan berangkat dengan pulang adalah 10 tahun. Berapakah umur Anto? Nah, kita lihat dulu berapakah umur Anto ya. Umur Anto itu berapa? Umur Anto ditambah ya. 24 ditambah dengan 10. Jadi umur Anto yang menunggu di bumi itu umurnya 34 tahun ditambah 10 tahun kan itu. Bagaimana kira-kira ya? Jadi orang yang menunggu lebih tua daripada orang yang pergi kan itu. Nah, sekarang kita lihat umur Anti berapa? Maka dengan demikian ya, V-nya itu sama dengan 0,8 C. Ya. Maka dengan demikian ya, lambda gamanya dari transformasinya adalah 1 dikurangi 0,8 C dikuadratkan dibagi dengan C, ini 0,64 ya. 1 dikurangi 0,64 0,36 ya. Maka dengan demikian akar 0,36 adalah 0,6. Maka dengan demikian ya T sama dengan T0 dibagi dengan gamma. Maka dengan demikian T0-nya adalah gamma dikalikan dengan T. T-nya sudah ada 10 tahun. Maka dengan demikian T0-nya adalah sama dengan 0,6 dikalikan 10 sama dengan 6 tahun. Jadi seolah-olah umur Anti bertambah 6 tahun. Kapan ya? Berapa umur Anto dan Anti ya? Pada waktu bertemu kembali, maka dengan demikian umur Anti setelah bertemu kembali adalah 24 ditambah dengan 6 sama dengan 30 tahun. Jadi umur Anti seolah-olah lebih muda daripada umur Anto ya. Jadi kalau yang pergi biasanya tidak terpikirkan untuk memikirkan yang ditinggal, tetapi yang ditinggal kadang lebih banyak memikirkan yang pergi. Maka dengan demikian inilah salah satu contoh dari dilatasi waktu. Silakan gunakan logika ya. Mengapa harus demikian kan itu. Kita lanjutkan. Hitunglah perbandingan dilatasi waktu untuk sistem yang bergerak pada kecepatan 0,8 C dengan sistem yang bergerak dengan 0,6 C. Ya. Maka dengan demikian ini kecepatan pertama, ini kecepatan yang kedua. Maka dengan demikian V1-nya 0,8 C, V2-nya 0,6 C. Berapakah perbandingan T1 dengan T2? Ya. Maka gamma 1 adalah akar 1 dikurangi 0,8 C dikuadratkan dibagi dengan C kuadrat, maka ini 0,64 ya. 1 dikurangi 0,64 0,36. Maka gamma 1 tetapannya adalah 0,6.
kebalikannya pada gamma 2 0,6, maka ini 0,36 ya. Maka dengan demikian ya menjadi gamma 2 0,64, gamma 2 adalah 0,8. Sekarang kita lihat faktornya. Persamaan ini sudah ada ya. T sama dengan T0 dibagi gamma, maka dengan demikian T berbanding terbalik sebanding dengan sepergamma. Maka dengan demikian T1 dibanding T2 sama dengan gamma 2 dibagi dengan gamma 1. Ya, maka T1 dibagi dengan T2 sama dengan 0,8 dibagi 0,6. Sehingga T1 dibanding T2 hanyalah 4 dibanding dengan 3, maka T1 dibanding T2 adalah 4 dibanding dengan 3. Jadi kita harus tahu rahasianya di sini. Kalau di sini 0,8, hasilnya 0,6. Kalau di sini 0,6, hasilnya ketetapannya adalah 0,8. Maka dengan demikian 0,8 dibagi 6, 4/3. Itulah yang diinginkan pada contoh soal ini. Kita lanjutkan. Sumber cahaya berada di bumi akan mengirimkan isyarat-isyarat cahaya tiap 12 menit. Pengamat B ada di dalam pesawat antariksa yang meninggalkan bumi dengan kecepatan 0,6 C terhadap bumi ya. Hitunglah selang waktu pengamat B ya dalam menerima isyarat-isyarat cahaya dari A. Maka dengan demikian V-nya 0,6 C, T0-nya 12 menit, maka dengan demikian T sama dengan T0 dibagi akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat, maka 12 dibagi akar 1 dikurangi 0,6 C dikuadratkan dibagi C kuadrat, ini hasilnya 0,8. Itu ya. Maka 12 dibagi 0,8 adalah 15 menit. Jadi pilot pada pesawat antariksa lebih lama 3 menit ya dalam menunggu isyarat pada cahaya dari sumber cahaya tersebut ya. Kita lanjutkan pada kontraksi panjang. Panjang suatu benda bila diamati dari benda atau pengamat yang diam akan berbeda bila diamati oleh benda atau pengamat yang bergerak. Itu dikatakan sebagai nisbi panjang. Perbedaan pada panjang yang dilihat oleh setiap pengamat atau baik yang oleh benda atau pengamat yang diam ataupun pengamat yang bergerak. Maka dengan demikian panjang suatu benda akan bergerak terhadap pengamat kelihatannya lebih pendek dari panjang suatu benda bila diukur dalam keadaan diam ya. Itu terbukti dalam peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Pesawat yang terbang ya ternyata panjang pesawatnya lebih kecil dari pengamat yang dari pada waktu diam di bandara udara ya. Jadi di bandara udara pesawatnya sampai 20 meter lebih ya. Maka dengan demikian pada waktu dia terbang ternyata lebih kecil ya. Berarti ada perbedaannya. Itu adalah salah satu contoh dari kontraksi panjang. Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan ya. Ada pergeseran antara X1 aksen dengan X2 aksen. Pergeseran ini yang menyebabkan benda yang dilihat menjadi lebih kecil. Sesuai dengan persamaan transformasi Lorentz dan Galileo bahwa persamaan kontraksi panjang itu menjadi L ya sama dengan L0 akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Ini adalah tetapan transformasinya ya. Maka gamma sama dengan akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat ya. Ini mengatakan bahwa persamaan ini hasilnya menjadi lebih kecil sehingga L sama dengan gamma dikalikan dengan L0 dengan ketentuan L adalah
panjang terhadap pengamat yang bergerak, L0 adalah panjang terhadap pengamat diam, kemudian V sama dengan kecepatan gerak benda. C-nya adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini bentuk persamaan yang kita inginkan, ya. Kalau mengatakan lebih, ya, lebih pendek, maka harus dikalikan. L0 dikalikan dengan tetapan transformasinya. Kita lihat pada contoh soalnya, ya. Sebuah batang yang panjangnya 26 cm bergerak dengan kecepatan 5/13 C terhadap pengamat yang diam di bumi searah dengan panjangnya. Berapa penyusutan panjangnya menurut pengamat tersebut, ya? Maka dengan demikian V-nya sama dengan 5/13 C. L0-nya 26 cm. Berapakah L-nya, ya? Maka dengan demikian L sama dengan L0, ya. Akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C dikuadratkan, maka dengan demikian 26 dikalikan akar 1 dikurangi 5/13 C dikuadratkan dibagi C kuadrat. Ini 25/169, ya. Ya. C kuadrat dibagi C kuadrat adalah 1, berarti 1 dikurangi 25, ya, dibagi dengan 169, maka ketemunya adalah 144, kan itu, ya. Maka ini kalau 1 dikurangi 25/169, maka ketemunya 144/69. Ini di akar 12, ini 13, maka dengan demikian 26 dikalikan 12 dibagi 13 sama dengan 24 cm, ya. Jadi menurut pengamat yang bergerak, ya, maka dengan demikian L-nya menyusut, ya, sebesar 24 cm. Jadi menjadi lebih pendek, kan itu. Maka delta L sama dengan L dikurangi dengan L0. Penyusutannya adalah delta L sama dengan 26 dikurangi 24 adalah 2 cm. Jadi menurut pengamat yang sedang bergerak dengan kecepatan ini juga mengatakan bahwa 2 cm. Itulah yang kita inginkan pada contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, sebuah roket yang diam di bumi mempunyai panjang 100 meter. Berapakah panjang roket tersebut menurut orang yang di bumi jika roketnya meninggalkan bumi dengan kelajuan 0,6 C, ya? Maka V-nya 0,6 C, L0-nya 100 meter. Berapakah L-nya, ya? Ini persamaannya seperti soal yang contoh pertama tadi, maka 100 dikalikan akar 1 dikali 0,6 C dikuadratkan dibagi dengan C kuadrat. Ini 0,36. 1 dikurangi 0,36, akar 0,64, kan itu. Maka akar 0,64 adalah 0,8, maka L-nya sama dengan 100 dikalikan 0,8 sama dengan 80 meter. Jadi pada waktu roket meninggalkan bumi dengan kecepatan 0,6 C, pengamat yang di bumi melihat menjadi 80 meter, kan itu. Berkurang 20 meter. Kita lihat pada soal selanjutnya, pada kontraksi panjang. Agar sebuah batang tongkat yang bergerak terhadap pengamat yang diam di bumi panjangnya berkurang 20%, hitunglah kecepatan batang tersebut, ya. Maka dengan demikian V-nya sama dengan berapa, ya? L0-nya tetap, kemudian delta L0-nya adalah 20% L0 atau 0,2 L0. Maka L-nya adalah L0 dikurangi delta L. Berkurang, ya. Berkurang, maka delta L-nya adalah 0,2 L0. Maka L-nya menjadi 0,8 L0. Berapakah kecepatannya? Maka dengan demikian kita rubah dulu, ya. Ini berarti, ya,
L dibagi dengan L0 sama dengan akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Kalau dikuadratkan, kemudian diakar kembali, maka V sama dengan C, akar dari 1 dikurangi L dibagi dengan L0 dikuadratkan. Maka dengan demikian, ya, 0,8 L0 dibagi L0 menjadi 0,8 kuadrat. Berarti 0,64, 1 dikurangi 0,64, 0,36. Kan itu. 0,36 diakar 0,6 dikalikan dengan C, maka C sama dengan akar 0,36, ketemunya 0,6C. Jadi supaya berkurang 20%, kecepatannya adalah 0,6C. Ya, itulah yang diinginkan pada soal nomor 3 dari kontraksi panjang. Sekarang kita lihat pada relativitas massa. Ya. Kita sering mengatakan bahwa kalau kita melihat orang membawa beban itu seolah-olah lebih berat. Yang kita lihat adalah seolah-olah lebih berat, ya, daripada yang diamati oleh yang membawa beban tersebut. Maka aturannya untuk teori klasik bahwa setiap massa benda adalah konstan atau tetap. Jadi kalau orang itu membawa beban, ya besarnya sama. Itu tidak tergantung pada kecepatan. Disebut sebagai massa diamnya. Kan itu. Artinya beban yang dibawa tadi sama. Umpamanya 40 kg, ya 40 kg. Itu disebut sebagai massa diamnya. Yang kedua, massa diam adalah massa benda menurut pengamat yang tidak bergerak terhadap benda. Ya. Yang dibawa, kemudian diamati, jelas tidak berubah. Maka M adalah massa benda menurut pengamat yang bergerak relatif terhadap kecepatan V terhadap bendanya. Maka seolah-olah menjadi lebih berat. Maka dengan demikian perubahan massa benda karena gerak benda yang dimiliki kecepatan jauh menjadi lebih kecil dari kecepatan cahaya dapat diabaikan. Atau hukum Newton pada benda hanya berlaku, ya, hanya berlaku untuk benda, ya, kecepatan benda jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Paham ya? Jadi kalau jauh lebih kecil berarti tidak berlaku, maka berlaku yang nomor 1. Tapi kalau mendekati cahaya, maka ini persamaannya, ya, seolah-olah lebih berat, maka M sama dengan M0 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Sehingga ini ketetapan pada transformasi, ya. Maka dengan demikian M sama dengan M0 dibagi dengan gamma, ya. Maka dengan demikian massa M, ya, sama dengan massa terhadap pengamat yang bergerak, kemudian M0 terhadap pengamat yang diam, V adalah kecepatan gerak bendanya, ya, kemudian C adalah kecepatan cahaya, ya. Maka dengan demikian sama saja 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Gamma adalah tetapan transformasinya. Kita lihat pada contoh soalnya. Sebuah partikel bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Hitunglah massa partikel bergeraknya. Maka dengan demikian V sama dengan 0,6 C, M sama dengan berapa M0. Maka dengan demikian M sama dengan M0 dibagi tetapannya transformasi, yaitu akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Maka M0 dibagi dengan 1 dikurangi akar 1 dikurangi 0,6 C dikuadratkan dibagi C kuadrat, maka menjadi, ya, M0-nya dibagi 0,8. Tadi sudah dibilang bahwa, ya, 0,6 dikuadratkan 0,36, ya. C kuadrat dibagi C kuadrat 1, 1 dikurangi 0,36, 0,64 diakar 0,8. Maka dengan demikian
M-nya sama dengan 10/8 M0. Ya. 10/8 M0 berarti menjadi lebih besar. Ya, maka dengan demikian masanya menjadi 1,25 M0. Ini yang diinginkan pada contoh yang pertama ini. Jadi seolah-olah menjadi lebih besar. Kita lihat pada contoh yang kedua, ya. Jika massa relatifnya 25%, ya, lebih besar daripada massa diamnya, hitunglah kecepatan massa benda tersebut. Maka dengan demikian V-nya berapa? Kalau massa relatifnya adalah 1/4 M0. Maka M sama dengan M0 ditambah dengan massa relatifnya. Seharusnya demikian, ya, menjadi lebih besar. Relatifnya lebih besar 1/4 dari M0-nya, maka dijumlahkan. Sehingga M0 ditambah 1/4 M0 itu sama dengan 5/4 M0. Maka dengan demikian M sama dengan M0 dibagi, ya, dibagi dengan akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Sehingga ini caranya mengambil faktornya. M0 dibagi dengan M. Ini dikalikan silang, maka demikian. Kemudian, ya, kalau ini dikuadratkan, maka ini menjadi M0 dibagi M dikuadratkan. Maka 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat sama saja 1 dikurangi M0 dibagi M dikuadratkan. Maka inilah persamaannya, sehingga V sama dengan C, akar dari 1 dikurangi M0 dibagi dengan M0 dikalikan 5/4, ya. Dibalik nih persamaannya supaya dikalikan, ya. Menjadi 4/5. 4/5 dikuadratkan berarti 16/25. 25 dikurangi 16, 9. 9/25. Ya, maka ketemunya 3/5 ini. 4/5 dikuadratkan, ya. Maka ini 16/25, 1 berarti 25 dikurangi 16. Maka ketemunya adalah C adalah akar 9/25. Maka dengan demikian 3/5C. Jadi kalau 4/5, maka hasilnya adalah 3/5. Inilah yang diinginkan pada contoh soal kedua. Ya. Kita lanjutkan pada contoh soal yang ketiga. Hitunglah perbandingan massa relativistik partikel, ya, terhadap massa diamnya bila kelajuannya 0,6 C. Kan itu. Ringkas soalnya, V0-nya 0,6 C, M dibanding dengan M0 berapa? Kan itu. Nah, yang sudah ada kan kecepatan 0,6 C. Maka yang dimasukkan di sini adalah 0,6 C. Maka dengan demikian M0 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi 0,6 C. Dikuadratkan dibagi dengan C, maka hasilnya adalah 0, hasilnya adalah siapa? M0 dibagi 0,8. Maka dengan demikian 10/8. Maka M dibagi dengan M0 hasilnya adalah 5/4. Atau M dibanding dengan M0 sama dengan 5 dibanding dengan 4. Inilah yang kita inginkan pada relativitas massa. Itulah keseluruhan yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita dapat memahami semua dan kita mudah menyelesaikan persoalan-persoalan pada relativitas massa, panjang, dan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.